pagi, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi yang indah ini. Amin. Puji Tuhan ya. Kita sudah memasuki tahun 2015. Ini merupakan ibadah pertama di minggu pertama ya. Ibadah pertama di minggu pertama di tahun 2015 ini ya. Biarlah kita boleh memasuki tahun 2015 ini dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru. Ada banyak hal yang kita sudah lakukan, kerjakan di tahun 2014 yang kita hadapi. Mungkin ada keberhasilan, ada kegagalan. Kita mencoba mengevaluasi. Kalau keberhasilan kita tidak menjadi kebegah gitu ya, kita tidak menjadi sombong, kita bersyukur bahwa itu semua karena Tuhan. Kalau ada kegagalan, kita coba introspeksi diri. Apakah kegagalan itu karena Tuhan izinkan, atau kegagalan itu karena kita tidak bijak, atau mungkin karena kebodohan kita, karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah, kita boleh mengintrospeksi diri sehingga itu boleh menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita memasuki tahun 2015. Dan pastinya kita akan memasuki selalu bersama-sama dengan Tuhan, dan selalu kita mau andalkan Tuhan ya. Pagi yang indah ini saya rindu di tahun yang baru, di minggu pertama ibadah kita di tahun yang baru ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan hati yang berkenan kepada Allah. Saudara, bagaimana hati kita saat ini? Apakah hati kita ini berkenan kepada Allah? Karena hati ini betapa penting, saudara ya. Hati ini betapa penting. Nanti kita mau lihat bersama-sama. Kita mau lihat satu ayat yang sering kita sudah baca, yaitu Amsal 4 ayat 23 ya. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau membaca ayat ini secara bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya kita ini menjaga hati. Dikatakan bahkan menjaganya itu dengan segala kewaspadaan. Artinya dijaga dengan serius, dijaga dengan sungguh-sungguh. Karena hati ini penting. Kenapa dikatakan? Karena hati ini sumber. Dikatakan hidup kita ini, apa yang terekspresikan, apa yang kita lakukan, apa yang tingkah laku yang kita kerjakan, itu berasal dari hati. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang hati itu. Ya, hati ini luar biasa, saudara. Di dalamnya ada kehendak, ya. Di dalamnya ada keinginan, ya. Di dalamnya ada perasaan, pikiran dan sebagainya. Di dalam itu semua tidak pernah kita bisa batasi. Ya, kita tidak pernah bisa membatasi apa yang ada di dalam hati. Maka ada peribahasa dikatakan dalamnya laut dapat diduga ya. Dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, termasuk suami atau istri kita tidak pernah tahu. Ya, kita mungkin berdekatan suami istri, kita makan bersama, tidur bersama, tapi kita tidak pernah tahu di mana hati kita. Ya, apakah hati suaminya terpaut kepada istrinya, atau sebaliknya hati istrinya terpaut dengan suaminya, kita tidak pernah tahu. Karena itu firman Tuhan menyatakan dengan jelas bagaimana kita harus menjaga hati kita. Yang tahu hanya kita dan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh serius menjaga hati kita. Ya, mari di tahun yang baru ini kita mau jaga hati kita supaya hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Hati kita hidup, kehidupan kita ini ya, di dalam hati kita ini senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Allah tidak hanya melihat apa yang nampak di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati. Karena tadi kita sudah lihat apa yang terpancar keluar itu sumbernya dari hati kita. Jadi Allah tidak hanya melihat. Nah, kita tahu bagaimana pengalaman Samuel ya mencari raja untuk menggantikan Saul. Ya, kita tahu bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk pergi ke Israel, karena Tuhan berkata bahwa anak dari Israel ini yang akan menjadi raja. Tuhan tidak menyatakan bahwa anaknya itu yang bungsu dan sebagainya. Nah, Samuel harus mengikuti
menampilkan anak yang pertama, ya, anak yang dia seorang prajurit gagah, ya. Samuel berpikir inilah yang akan menjadi raja. Tapi penampilannya cocok dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa Allah berkata bukan. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Luar biasa saudara. Dikatakan manusia seringkali melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam, yaitu hatinya. Ya, secara manusia Daud tidak kepilih. Ya, Daud tidak kepilih. Dikatakan kata bungsu itu, ya, kalau kita masih ingat itu betul-betul anak yang masih kecil, tetapi pengertian yang lain dikatakan itu tidak berarti. Daud tidak dipandang bahkan oleh orang tuanya, karena setelah semuanya maju, Daud tidak dipanggil saudara. Baru semua bertanya, apakah kamu masih punya anak? Oh, masih anak yang bungsu. Ya, dan itu memang tidak diperhitungkan. Isai tidak diperhitungkan Daud untuk, mungkin Isai sendiri tidak berpikir bahwa Daud ini mampu menjadi raja. Tetapi ternyata Tuhan itu melihat sampai ke dasar hati. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga belajar untuk tidak hanya melihat secara pandangan mata saja, tetapi mari kita melihat sampai ke dalam hati kita. Berapa banyak kita menyepelekan, ya, menyepelekan orang, tetapi ternyata orang itu ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang ini diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan hati, tetapi Tuhan juga akan merendahkan orang yang meninggikan dirinya. Saudara, kita mau lihat bersama-sama hati yang berkenan kepada Allah itu seperti apa, ya. Hati yang berkenan kepada Allah itu yang pertama, hati yang melekat pada Tuhan. Ya, secara cukup panjang lebar kita sudah bahas pada waktu malam 7 tahun, ya, tentang bagaimana kita ini melekat kepada Tuhan, ya. Hati yang berkenan kepada Allah itu adalah hati yang melekat kepada Allah. Kita akan coba melihat kembali di bab yang ketiga ini tentang hati yang melekat kepada Tuhan, ya. Dalam Mazmur 63 ayat yang 9 dikatakan demikian, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Luar biasa saudara, ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama bagaimana Mazmur ini dituliskan, ya, dia menceritakan tentang hidup yang melekat kepada Tuhan, ya, pengalaman yang luar biasa, hidup melekat kepada Tuhan. Ini merupakan ayat yang disampaikan oleh Daud. Daud ini hidupnya begitu melekat kepada Tuhan. Daud ini hidupnya begitu mengasihi akan Tuhan, sehingga nanti kita lihat akibatnya. Kita tahu tadi Daud dipilih menjadi seorang raja, ya. Daud dipilih sebagai menjadi seorang raja, tetapi sebelum dia nanti sampai menjadi raja, ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada Daud, ya. Masih ingat pengalaman yang paling dahsyat kalau kita bicara Daud? Saya tidak percaya langsung memori kita akan berkata, oh, Daud melawan Goliat, saudara, ya. Ini pengalaman yang begitu luar biasa, bagaimana Daud itu melawan Goliat. Saudara, kita tahu Daud berani melawan Goliat bukan modal nekat, ya. Daud tidak modal nekat, saudara. Orang memandang, ya, saudara-saudaranya memandang, bahkan Raja Saul itu memandang, wah, ini karena nekat, semangat anak muda, ya, punya semangat yang tinggi, ingin melawan, tetapi tidak memperhitungkan kekuatannya. Daud tidak modal nekat, saudara, tetapi Daud punya pengalaman hidup. Ketika dia melekat dengan Tuhan, dia punya pengalaman yang dahsyat. Jadi kalau saudara punya hidupnya melekat kepada Tuhan, saudara akan punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan itu membuat kita yakin bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang besar, yang mampu menolong kita semua.
Saudara, saya waktu saya pernah saksikan beberapa kali di tempat ini ketika saya mau menikah, ya, waktu itu saya belum menggalakan, saya betul-betul masih hamba Tuhan yang hidupnya hanya penginjilan bukan khotbah di gereja-gereja, saudara, tetapi cari jiwa, kita beritakan Injil, dan saya hidup mengandalkan Tuhan betul, saya percaya Tuhan tolong, dan memang saya diberkati Tuhan, nggak tahu caranya bagaimana. Tuhan itu memberkati. Saudara, kalau kita yakin dengan panggilan kita, Tuhan tolong, saudara. Ya, Tuhan ketika kita yakin dengan panggilan kita, Tuhan pasti berkati. Nah, sekali waktu itu saya sudah merasakan bahwa saya butuh seorang penolong, saya harus menikah. Ya, waktu saya sampaikan ke orang tua saya katakan, ayah saya katakan, Gus, kalau tahun ini tapi nggak bisa membiayai, ya, tahun depan ya murah-murah bantunya, maksudnya tahun depan juga belum tentu bisa membiayai. Saya hanya katakan begini, saya katakan pada ayah saya, saya bukan merendahkan, tidak, saya tetap menghormati, saya tidak mengandalkan uang orang tua. Saya bilang saya hanya minta doa restu saja, ya, minta doa restu. Kalau soal biaya Tuhan saya akan tanggung, ya. Lalu saya coba kumpulkan, ada tante saya, ada kakak saya utarakan niat saya untuk menikah. Lalu mereka bertanya, modalmu piro? Kamu punya uang berapa? Pada waktu itu saya punya 200.000, saudara. Saya punya 200.000 hari ini, sebentar juga kelong tak makan siang. Lalu mereka katakan begini, ngomong mikir gitu loh, nikah 200.000 ini apa ya cukup? Nanti lauk-lauk istilahnya hidangannya nasi pecel aja kurang, saudara. Saya belum kenal Mbak Mul, saudara. Mungkin kenal Mbak Mul di Sumbang ya, soto pecel gitu, saudara. Saya bilang nasi pecelnya nggak cukup, mereka katakan begitu. Jangan main-main, mempermalukan nanti, saudara. Saya katakan begini, saya beriman, saya punya Tuhan. Iman yo iman, mau jodoh kata, saudara. Oh, saya nggak nekat, saudara. Karena saya percaya, saya bukan bonek. Saya bukan bonekat, ya, seperti orang kalau bonek, saudara, ya, pokoknya mangkat, numpak kereta gitu, saudara, ya, ditarik tiket, nesu gitu, saudara, ya, nanti makan begitu, pokoknya minta makan, kalau ditagih begitu dirusak dan sebagainya. Bukan seperti itu. Saya punya perhitungan, saya punya Allah yang dahsyat, saya punya Allah yang luar biasa. Saya kumpulkan keluarga besar. Saya katakan begini, mohon maaf, saya bilang, saya bukan berarti meremehkan kalian. Saya mengumpulkan kalian, saya menghormati, karena saya butuh orang tua untuk memberikan restu. Ya, saya hanya minta restu saja. Soal masalah duit itu urusan saya dengan Tuhan. Bahwa saya di surga pasti mau memberikan, dan saya tahu Tuhan itu tolong. Nah, saudara, akhirnya mereka dengan berat hati mencoba merelakan, saudara. Artinya, bagus, ya, tak dukung gitu, saudara. Tapi kurang dukung duit, saudara, yang tak dukung roh gitu, saudara, ya. Itu cara Tuhan. Tetapi saya tahu, saudara, supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan. Dan perjalanan doa saya, saudara, mulai, ya, pengalaman, saudara, ya. Waktu itu rencananya kita mengadakannya di kota Solo itu hanya memberkatkan nikah saja. Lalu di kota Jakartanya dirayakan karena bukan anak pertama, ya, anak pertama perempuan lagi harus dirayakan, dan itu biayanya biaya sendiri semua, saudara. Lalu keluarga besarnya katakan, Gus, kowe nang Solo kan diberkati nganggo pakaian manten, mosok ora dirayake, kancamu banyak, keluarga banyak, dirayakan katanya. Akhirnya dirayakan, saya bukan dirayakan, saudara. Tapi Tuhan itu dahsyat. Saya tidak minta 1 sen pun kepada mereka. Saya tidak pernah minta 1 sen pun kepada mereka. Tapi Tuhan cukupkan dengan cara yang dahsyat. Ya, kenapa, saudara? Saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Hidup saya melekat dengan Tuhan, dan ketika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Sampai biaya pernikahan baik di kota Solo maupun di kota Jakarta, Tuhan lengkapi dengan cara yang cukup layak. Kebutuhan-kebutuhan yang saya harus perlukan, Tuhan cukupkan dengan cara yang paling layak, ya, dengan cara yang paling layak. Saya masih ingat sekali ketika terakhir itu 1 bulan sebelum nikah, ya, sudah ada rumah, ya, rumah keluarga, yang saya katakan terus rumah keluarga kita pakai saja, saya perbaiki, saudara. Karena rumah itu dikontrakkan selama lebih 20 tahun nggak pernah kepake, ya, saya perbaiki selesai. Waktu itu 1 bulan kemudian ada teman yang datang, main di rumah saya, dia begini, Gus, katanya mau nikah. Iya. Lah kok masih kosong katanya? Maksudnya rumahnya masih kosong, 1 bulan masih kosong. Lalu dia tanya, lalu sama kamu jawab, ya untuk aja lah jawab. Loh, kok belum ada berapa baru di paket, saya bilang. Loh, kamu
dari surga belum datang. Orang ini pulang, teman saya pulang, saya mikir juga bener juga ya. Sebulan kosong saudara, saya waktu itu modal saya hanya punya kasur, ya kasur kapuk itu yang kecil ya, ukuran kecil itu paling berapa sih, 60 ya, 62 meter itu, sama lemari plastik ya, dulu kan ada lemari plastik itu, kalau sekolah kita kan bawa lemari plastik, sama meja itu dikasih oleh tante saya, karena waktu itu bongkar rumah ada meja tak pakai karena saya sering belajar gitu ya. Saya pikir juga ya, saya pernah janji sama orang tuanya, pokoknya saya tidak menjanjikan hidup mewah tetapi hidup layak ya. Saya pikir juga Tuhan ini sih apa namanya masih kosong sudah ya, masih kosong kurang 1 bulan ya. Kurang 1 bulan. Dan lama kemudian saya punya teman datang dari Jakarta, dia datang khusus untuk menemui saya saja. Dia ambil flat pertama, dia datang karena dia bilang, Gus, tahun depan bulan depan kamu menikah, saya ingin kasih kado, tapi saya mau kasih duit. Kalau duit hilang, ya enggak bisa tak lihat. Saya ingin kasih barang supaya saya datang itu melihat ini duit sendiri ya. Nanti kok pengen suruh dilihat terus gitu ya. Saya ingin ngasih tapi barang. Nah, silakan kamu pilih. Kamu minta apa? Ya, saya ajak ke ruang tidur sudah ya, ke kamar tidur kosong, saya bilang. Ya, saya ajak ke dapur kosong, saya ajak ke ruang makan kosong, ya. Ke ruang tamu kosong. Dia berkata, jangan semua, yang satu aja ya. Boleh siji lapor, saya bilang. Kita orang Jawa kan gini aja, pokoknya apa yang kamu Tuhan gerakan kasih, ya berikan aja, saya nggak bisa minta, saya bilang. Nah, lalu dia pergi ke satu toko elektronik begitu, dia beli barangnya, dia kirim ke rumah kakak saya, terus dia langsung pulang ke Jakarta lagi. Ya, lalu saya waktu lihat itu saudara, kakak saya katakan, Gus dapat kiriman yang namanya Luki, orang itu pernah datang ke tempat ini saudara, ibadah di tempat ini. Lalu dia katakan, kamu dapat kiriman. Waktu saya lihat senang saudara, tapi ya sedih, senangnya karena barang itu sangat mewah, yaitu kulkas. Dikasih kulkas saudara, 1 pintu, tidak 2 pintu saudara ya, kulkas 1 pintu. Satu segi saya senang. Senangnya apa saudara? Waduh, dapat barang mewah ya. Tapi segi yang lain, mosok nggak punya sofa, nggak punya tempat tidur, kok sudah punya kulkas. Ya, nanti ada tamu mosok tidur di atas kulkas, duduk di atas kulkas. Ya, nanti lemari pakaian mosok kulkas dibuat lemari pakaian. Nah, lalu tidak lama dia telepon saya begini, Gus, kenapa saya berikan kamu kulkas? Ya, terus dia katakan, saya ini senangnya es saudara ya. Satu, kalau minum kalau nggak dingin nggak bisa. Ya, tapi sekarang lah saudara ya, sudah tahu diri lah saudara ya. Itu saya kalau minum kalau nggak dingin nggak bisa. Pada waktu saya di kota Jakarta, itu seringkali beli es batu. Ya, kalau simpen es batu itu kalau minum itu pasti pakai es batu supaya dingin. Nah, dia tahu di mana-mana kalau saya pergi dengan dia, saya pasti minumnya es. Lalu dia kata begini, Gus, daripada kamu beli es batu setiap hari kamu beli es batu supaya itu keprok. Nah, kamu tak beli kulkas karena saya tahu kamu suka teh. Nah, waktu dia ngomong begitu sudah, mungkin bagi bapak sudah sederhana, tetapi dia begini, hal yang tidak saya pikirkan saja Tuhan pikirkan sudah. Ya, itu kan sesuatu yang sangat sederhana. Hal yang tidak saya pikirkan saja Tuhan pikirkan. Dan di situ saya percaya kalau yang saya tidak pikirkan saja Tuhan pikirkan, maka saya kita percaya Tuhan akan pikirkan semua. Dan saya tenang saja saudara. Saya hadapi saja dan selama sebulan itu cara Tuhan ajaib, Tuhan limpahkan. Ya, Tuhan kirim satu tempat tidur, Tuhan kirim satu lemari yang cukup bagus. Ya, Tuhan kirimkan saya perlengkapan. Saya masih ingat ketika malam itu kemarin ibadah syukur di rumah itu, keluarga besar saya ya, tante saya ngomong gini, Agus bar manten aku tanggung gitu. Karena dia berpikir saya utang saudara. Saya katakan tidak, ini semua berkat Tuhan. Kenapa saudara? Kita punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara kan sudah punya pengalaman dengan Tuhan, jangan takut saudara. Ya kita nggak pikirkan saja, Tuhan pikirkan. Nah, Daud kenapa berani berkata saudara? Karena dia punya pengalaman. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37 dikatakan demikian. Ulang kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, ketika Daud akan berhadapan dengan Goliat, orang-orang berpikir nekat kamu, merasa bodoh nekat, jangan cuma semangat. Mereka lupa Daud gak nekat. Daud punya pengalaman ketika dia melekat dengan Tuhan, perkara-perkara yang dahsyat yang tidak kerjakan. Dikatakan singa saja, cakar singa dan cakar beruang saja dihadapi saudara, dan dia mengalami kemenangan.
izinkan kita berharap bersandar pada kekuatan Allah. Jangan cepat-cepat andalkan manusia. Kami belajar itu sudah. Saya pernah sampaikan ketika saya mau sekolah kitab, orang keluarga saya menolak, keluarga besar saya berkata, mau jadi apa sekolah kitab? Pendeta itu mau makan apa? Itu pertama kali yang santri masuk. Lalu dari situlah saya buat komitmen dan komitmen saya bisa pegang sampai hari ini. Saya katakan mulai hari itu, saya tidak akan pernah mengulurkan tangan kepada yang namanya manusia untuk meminta untuk masalah kehidupan saya. Saya hanya mau meminta kepada Tuhan. Saya hanya mau mengandalkan Tuhan. Dan komitmen itu saya perlu sampai hari ini. Dan saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Saya hidup karena pertolongan Tuhan. Dan ketika kita melekat dengan Tuhan, banyak pengalaman-pengalaman yang kita akan alami bersama dengan Tuhan. Dan itu membuat kita yakin bahwa Allah yang kita sembah mampu menolong kita. Seperti yang katakan tadi, hal yang tidak kita pikirkan saja, Tuhan pikirkan untuk saya. Percaya Tuhan. Nah, Daud kenapa dia berani berkata? Karena dia punya pengalaman. Dia nggak takut Goliat mah kecil. Bukan karena dia, tetapi dia tahu ketika nanti dia berperang ada kekuatan Tuhan yang akan menolong dia, sehingga dia mampu menghadapi itu. Dan terbukti sudah. Jika datang sudah kecil badannya, dia hanya bawa tongkat, nggak pakai pakaian perang, ya, nggak pakai pakaian perang. Waktu dikasihkan pakaian perang dia nggak bisa jalan sudah. Dia berkata nggak enak, saya tidak akan berpakai pakaian perang, nggak pakai baju sirah, nggak pakai ketopong. Dia bawanya tongkat sama pengali-ali, ya, orang sini bilang pelintang sudah. Sampai gue tertawa, dia kata, kamu pikir aku anjing? Kamu bawa tongkat. Sementara Goliat sudah kalau ada fisik jelas menang, pakai topong, baju sirah. Ternyata ada lubang di dahinya itu. Semua ketutup sudah. Tapi karena Tuhan, sehingga pengali-alinya itu pas mengenai dahi. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud luar biasa, tetapi karena Allah yang Daud yang hebat dan Daud melekat kepada Allah. Nah, sekarang kita tahu bahwa Daud itu hati Daudnya, bukti hati Daud melekat kepada Allah adalah ia selalu melakukan kehendak Allah. Dan itu kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya juga, dia selalu melakukan kehendak Allah, walaupun dia jatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, berkecil, begitu ditegur dia sadar. Dia berbalik, dia nggak marah. Beda dengan Saul. Ketika berbuat dosa ditegur oleh Saul, dia marah. Tapi Daud tidak. Dia bertahan. Dia menangis di depan Tuhan. Bahkan seringkali kita lihat satu firman Tuhan dikatakan, Tuhan jangan ambil dari. Dia melakukan kehendak Allah. Dia rendah hati di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Kisah 13:36. Kisah 13:36 dikatakan demikian. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Luar biasa. Alkitab mencatat, bahkan Tuhan pun mengatakan bahwa Daud ini dikasih oleh Tuhan karena hatinya mengasihi Tuhan. Melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kenapa dikatakan pada zamannya? Tantangan zaman itu berbeda-beda. Tantangan pada zaman Daud dengan kita berbeda. Tantangan zaman Bapak Ibu Saudara pada waktu muda dengan sekarang berbeda. Tantangan anak-anak muda sekarang berbeda. Mungkin tantangan dengan anak-anak muda zaman dulu. Zaman dulu belum internet, belum semarak sekarang. Ya, HP tidak semarak sekarang. Android belum ada, saudara. Sekarang tantangan berbeda. Tetapi persoalannya dikatakan apa? Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jangan salahkan zaman. Jangan salahkan keadaan. Begitu kita melekat dengan Allah, maka kita mampu melakukan kehendak Allah. Karena itu sudah. Sebagai orang tua di sini, jangan salahkan anak-anaknya, jangan salahkan zamannya. Tapi didiklah anak kita untuk melekat kepada Allah. Itu yang firman Tuhan katakan di Ulangan 6. Ajarlah anakmu ulang berulang. Supaya apa? Supaya mengasihi Tuhan, supaya dia melekat. Dan ketika melekat dengan Tuhan,
dia akan hidup senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, yang kedua, yang pertama hati yang melekat pada Tuhan, yang kedua hati yang mengampuni. Kita harus memiliki hati yang mengampuni. Coba kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Ini peristiwanya Stefanus, ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 60 dikatakan demikian. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Biasa kita tahu bagaimana Stefanus itu ya dihukum, dirajam, ya, karena dia percaya kepada Yesus. Dia mati syahid pertama, saudara ya. Ini Stefanus itu mati syahid pertama di gereja mula-mula. Dan kita tahu ketika dia dirajam, sudah ditangkap, dia tidak mengutuk, dia tak marah, dia tak marah, tapi dia berkata, Tuhan, ya, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan ini hal yang luar biasa, saudara. Mari kita belajar punya hati yang mengampuni. Saya kira percaya tidak semua kita yang hidupnya baik, hidupnya benar, kita nggak dimusuhi. Banyak orang yang memusuhi kita. Yesus kurang apa? Tuhan Yesus benar baik, dia saja dimusuhi. Banyak orang jelas sama dia. Dan dalam hidup ini Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita belajar hidup sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah memperhitungkan orang-orang yang ingin menyakiti dia, saudara. Enggak. Stefanus tidak memperhitungkan orang-orang yang menyakiti dia. Tidak. Ya, berapa banyak kita sakit hati seringkali, dan kita suka mengampuni. Bahkan kita minta supaya Tuhan balas, supaya Tuhan balas dendam. Saudara, kalau kita bukan pembalas dendam, saudara, ketika sudah disakiti, sudah berdoa, Tuhan beromat, balaslah mereka. Enggak, saudara. Karena Tuhan ajarkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Belajar mengampuni. Yesus sudah memberikan teladan tentang pengampunan, saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Nah, Stefanus ini belajar dari Yesus. Yesus sudah memberikan teladan tentang pengampunan. Lukas 23 ayat 34a. Ini seringkali kita dengar doanya Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus ya, ketika dia disalibkan, posisi sudah disalib, saudara. Dia berkata apa? Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, pemeran Yesus ya di The Passion itu sama Jim Caruso ya. Ketika dia memerankan Yesus, saudara, ya, dia betul-betul disalibkan, walaupun nggak dipaku, saudara, betul-betul terpancang di kayu salib. Waktu itu udaranya cukup dingin. Nah, pada waktu break, saudara, dia nggak diturunkan. Sebab apa? Ketika diturunkan, lama nanti proses naik lagi. Jadi break makan, dia tetap terpancang, lalu ada kru yang menyuapin dia. Karena kalau diturunkan, nanti masang lagi, lama lagi. Pernyataan dia, saudara, dia marah. Dalam hatinya dia berkata, kurang ajar, kalian bisa makan enak naik misol, aku masih terpancang ya. Walaupun pada waktu itu dia nggak ditusui, sudah didulang, dikasih makan, dikasih minum, minta kopi pun naik kopi pun diminum, tapi dia punya hati yang jengkel gitu. Dia merasakan kurang ajar ya, perjobaran kalau semangat enak, aku di atas sendiri katanya. Lalu sementara dia berpikir begitu, dia ingat, gimana ya, saya saja pura-pura disalib, itu saja jengkel, marah, apalagi Yesus yang betul-betul disalibkan, dihajar, darahnya habis, tapi masih bisa berkata, Bapa ampuni mereka. Saya saja jengkel, saya berkata kurang ajar ini orang ini. Luar biasa, saudara. Dia berkata luar biasa. Yesus itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, dia masih bisa mengucapkan kata-kata pengampunan, kata-kata berkat, bukan
secara hati. Mari kita belajar mengampuni. Karena itu yang Tuhan mau. Coba kita lihat sama-sama dalam Matius 16 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 hingga 15 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara, kalau ada orang yang bersalah sama kita, ampuni dia. Sebab kalau Bapak Saudara tidak mengampuni, ya sama saja. Bapak Ibu Saudara tidak lebih baik dari orang yang mau berbuat kesalahan pada kita. Itu yang dimasukkan oleh firman Tuhan. Mari kita belajar mengampuni. Saya tidak tahu di tahun 2015 ini kita masuk tahun baru, apakah ada orang-orang yang menyakiti kita, dan itu membuat kita nggak bisa mengampuni orang ini. Kita punya kebencian, bahkan mau bicara sampai pada titik kepahitan. Dan memang itu firman Tuhan dikatakan, ya, bisa berulang-ulang saya sudah sampaikan. Di akhir zaman ada roh kepahitan yang akan menguasai kehidupan manusia. Kita perlu katakan bintang Absidus itu akan dijatuhkan ke bumi, dan sepertiga dari air yang mengalir dari sumber mata air itu, sepertiga makhluk hidupnya akan mati kepahitan. Ada banyak di hari ini orang yang hidup dalam kepahitan, tidak bisa mengampuni. Tuhan Yesus katakan, ampuni, belajar mengampuni. Allah menghendaki supaya kita saling mengampuni, ya. Kolose 3:13. Kolose 3:13 dikatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara, mari kita belajar mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni kita. Dosa kita sudah diampuni Tuhan, disucikan seperti salju dikatakan. Karena itu ampunilah orang lain juga. Ada perumpamaannya, ada seorang yang berhutang, ya, berhutang kepada raja jumlah yang cukup besar. Lalu raja ini punya belas kasihan. Lalu ketika orang datang ke raja katakan, oke lah, kalau begitu hutangmu tak hapuskan, lunas, nggak usah dibayar. Orang ini sangat berat. Sampai di jalan dia bertemu dengan orang yang berhutang dengan dia jumlahnya kecil. Lalu dia tagih begitu. Dia berkata, kamu takut sama saya? Bayar. Orang berkata, aku belum bisa bayar, aku nggak punya uang. Orang tadi yang sudah dilunaskan, dihapuskan utangnya sama raja, ketika dia mau ketemu dengan orang lain yang berhutang sama dia jumlahnya kecil, dihajar orang ini. Ketika raja tahu, ya, ada orang kasih tahu, raja, orang yang Tuhanku bebaskan dari hutang yang begitu besar, tadi di jalan ketemu dengan orang yang hutang sama dia, orang itu dihajar. Raja marah dan berkata, bunuh dia, hukum dia. Saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita, Tuhan sudah mengampuni kita. Saudara bisa ada sebagaimana kita ada sampai hari ini karena Tuhan mengampuni kita. Karena itu mari kita belajar mengampuni. Ampunilah suami, ampunilah istri, ampunilah orang tuamu, ampunilah anak-anak, ampunilah sahabat, ampunilah saudara-saudara seiman kita. Karena itu yang Tuhan mau. Itu adalah hati yang Tuhan kehendaki, yaitu kita punya hati yang mengampuni. Seberapa banyak kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali 70 kali 7 tidak ada batasnya. Walaupun kadang tidak gampang. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, yang kita pikirkan adalah penderitaan kita, yang kita pikirkan adalah hati kita yang teraniaya. Sakitnya itu di sini. Lo betul nggak saudara? Perubahannya itu sini sini. Kalau itu yang saudara urus terus sakitnya tuh di sini, tidak sembuh-sembuh sakit. Saudara mau sembuh nggak sakitnya? Loh, kepahitan sakit hati itu kan sakit saudara. Kok banyak orang simpen sakit? Padahal orang harusnya kan maunya sembuh saudara. Nggak mau disimpan di sini, akhirnya di sini. Loh, orang tahu saudara. Sakit terus.
Tuhan akan sembuhkan sakit hati itu. Tuhan akan pulihkan dan kau akan bebaskan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, hati yang bersyukur. Wah, luar biasa ini saya, bersyukur. Bapak Ibu sudah bersyukur pagi yang ini? Amin. Bersyukur saudara ya. Kita harus belajar bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu bukan pada waktu kita diberkati saja. Mengucap syukur itu dalam segala kondisi memang tidak mudah. Ini yang korban-korban era Asia kan mengucap syukur. Coba sudah datang ke satu, mengucap syukur ya Tuhan baik. Anak ibu, saudara ibu sudah sampai ke surga. Wah, mungkin bisa dimaki-maki sudah. Tapi sebenarnya benar nggak? Benar nggak? Benar. Tapi kalau yang percaya sama Tuhan, saudara ya, kalau tidak percaya sama Tuhan, ya mati celaka besar. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kita mengucap syukur biasa pilih doa ucapan syukur karena diberkati, anaknya lulus, diundang. Buat apa? Anakku lulus wisuda. Ayo ucapan syukur, makan di pisahan. Diundang, kok datang saudara. Datang lagi, makan ucap syukur, anakku orang lulus. Wah, saudara. Coba saudara kalau diundang, dukungan sih, Bapak Ibu saudara nanti kan diundang ya. Bapak saudara semua cuma di tempat diundang, nanti makan di bakso Taman Sari. Saya bersyukur karena anak saya nggak lulus, saudara. Saudara mungkin kan bingung, saudara. Terus mungkin begini, saudara. Begini. Anak orang lulus malah bersyukur, orang sedih, orang prihatin. Lu saudara kadang-kadang kita mengucap syukur. Anaknya nggak lulus itu mungkin Tuhan punya rencana, toh. Tuhan punya rencana. Lu saudara kalau itu terjadi bukan karena anak kita yang salah, saudara ya. Nah, anaknya malas loh, memang ya belajar juga, tapi bersyukur juga dengan tidak lulus itu dia belajar, saudara ya. Belajar supaya dia memperbaiki kesalahannya. Ya, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Ya, pasti ada maunya. Saya punya teman dulu saudara ya, mau masuk MAF saudara, 8 tahun dinantikan. Gagal sampai teman-teman tuh banyak mencaci maki. Karena rasanya gagal, tapi coba terus. Sampai ini ada ruang saya saudara ya, sama dekat sekali. Waktu itu saya masih di kota Jakarta. Lalu dia sampai teman-teman katakan, mungkin kok dikandani orang itu jangan beriman enggak asal bonek katanya. Kita di bonek saudara ya. Daftar maaf sudah 5 tahun ditolak. Wis akhirnya lunak landung karena begitu ditolak dia tak buat apa sudah di rumah lunak landung. Nanti tahun depan daftar lagi ditolak lagi sudah di mana? Sampai mamanya panggil saya Gus Adi nunggu Anda menutup Gus. Saya tanya sama panggilan ini, kowe daftarin maaf ini wis ditolak terus kok kenapa kamu? Kenapa kamu nekat? Dia katakan tidak ditolak. Sekian kali saya gagal, sepertinya Tuhan buka jalan kecil. Contohnya waktu dia datang, bahasa Inggrisnya ditolaknya kurang, coba diperbaiki lagi. Apalagi yang lagi sampai 5 tahun. Dan begitu akhirnya 5 tahun, ya akhirnya dia diterima prosesnya masih panjang loh. Masih setelah penerbangan dulu sekolah negara di Halim 2 tahun, ya lalu suruh sekolah teologi 1 tahun, 8 tahun. Nah 8 tahun itu baru akhirnya dia resmi menjadi MAF, ya dia diterima sebagai penerbang MAF, dan akhirnya dia harus berangkat ke Kalimantan di Tarakan. Dia senang. Temennya yang sama-sama satu angkatan sama dia saudara ya, dia lebih dulu ke MAF. Aku tahu sama-sama orang Solo, dia sudah telepon ya, apalagi nanti satu pesawat itu dibawa dua pilot saudara. Nah, dia sama temennya ini membawa 1 pilot. Dia telepon ya, bulan depan kan aku yang jemput kamu di Tarakan. Nanti kita bawa pesawat sama, kita
Kita sama-sama bawa satu pesawat, satu pesawat itu 2 orang. Wah, dia sudah siap-siap, udah pamitan sama teman-temannya. Kurang 2 minggu berangkat, pesawatnya nabrak gunung, meledak, temennya kebakar 95%. Bayangkan, dibawa ke Jakarta, akhirnya meninggal dunia. Oh, dia stres. Dia berkata, 8 tahun tadi ini rasanya tinggal besok 2 minggu berangkat. Lah kok pesawat yang lain, pesawat yang jatahnya dia sudah ada. Dia stres. Saya berkata, percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti punya maksud. Tuhan punya rencana. Menurut saudara, akhirnya dia dipanggil pimpinan MAF-nya, yang dikatakan, Daniel, pimpinan saudara ya, kamu tidak bisa ke Tarakan. Wah, dia stres. Aduh, karena pesawatnya nggak ada. Kami baru pesan dan itu membutuhkan waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk pesawat itu datang. Jadi kamu nggak bisa ke Tarakan dulu. Tetapi sembari menunggu pesawat itu datang, MAF sudah memutuskan kamu akan disekolahkan ke Amerika. Ya, sekolah untuk teknik tentang penerbangan. Kamu sekolah di sana selama 3 tahun. Wah, sudah luar biasa. Biaya sendiri nggak bisa, sudah. Dia sekolah di sekolah cukup bagus, akhirnya dia 4 tahun di sana. Sudah kadang persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Karena itu belajar, ya, belajar menikmati, bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bersyukur, ya, walaupun mungkin hari ini kita mengalami sesuatu yang rasanya nggak enak, kita cek dulu sudah. Ini terjadi karena Tuhan izinkan atau karena kita salah? Kalau kita salah, kita menahu sama Tuhan. Kalau ini terjadi karena Tuhan izinkan, nanti sudah. Maka akan lihat bagaimana kasih setiap Tuhan akan dinyatakannya. Bukti orang yang mengasihi dan mengenal Allah, hidupnya selalu mengucapkan syukur. Jadi mengucap syukur itu membuktikan bahwa kita mengenal Allah dengan baik. Sebab dengan tidak mengucap syukur kan sudah berarti kan tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Jadi bukti orang yang mengasihi mengenal Allah, kalau sudah berkata saya mengasihi dan mengenal Allah, buktinya apa? Hidupmu selalu mengucap syukur. Kalau tidak pernah mengucap syukur, berarti kau tidak mengenal Allah. Engkau tidak mengenal bahwa Allah kita itu dahsyat, Allah itu kuat. Paulus berkata dalam Filipi 3, yang kehendaknya mengenal Dia, semakin mengenal Dia, semakin saudara akan hidup dalam ucapan syukur. Ya, Roma 1:21. Roma 1:21 dikatakan demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kelihatannya sih mengenal, tetapi mereka tidak memuliakan dan tidak mengucap syukur. Jadi bukti bahwa saudara dan saya mengenal Tuhan, engkau akan mengucap syukur. Engkau tidak mengucap syukur karena engkau merasa bahwa Tuhan itu tidak memberkati saudara. Tapi kalau kita mengenal Allah, walaupun kita dalam kondisi mungkin hari-hari ini bukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin juga bahkan dalam sebuah keterpurukan, tetapi kalau itu terjadi karena Tuhan izinkan, percaya Tuhan sedang merencanakan, merindah satu rancangan yang indah untuk hidup kita. Seperti Ayub, ya, terpuruk sudah, tapi dia senantiasa melekat dengan Tuhan. Hatinya selalu bersyukur pada Tuhan. Walaupun cepat terguncang saudara, tapi dia mengucap syukur pada Tuhan dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang terindah. Yusuf, Tuhan punya rancangan yang terindah dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Saudara, bersyukur itu menyebabkan hati yang bergembira. Luar biasa ya, bapak-bapak itu udah ngomong semuanya hatinya bersyukur terus. Orang yang bersyukur hatinya akan selalu bergembira. Coba kita lihat Amsal 17:22. Amsal 17:22 dikatakan demikian, hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau sudah sakit, sampai dinikmati sakit penyakitnya saudara, mengeringkan tulang, sakitnya tambah dapat saudara. Banyak orang sakit tidak punya iman saudara. Ya sakit dikasih topeng, ya dikasih apa, calon kuasa, terus hubungan, terus setiap ketemu orang aku sakit.
2001 kemarin saya waktu pelayanan, saya merasakan puncak kelelahan. Ya, ini baru mulai merasakan capeknya sebenarnya. Tapi 2021 saya merasakan seperti puncak kelelahan. Ya, waktu saya pernah di Bandung, mau firman sudah, ya mau firman, waduh badan saya bergeser, rasanya lemas sekali. Saya katakan Tuhan saya mau firman, ya untuk istri dengan mama dengan anak di Noel dengan tim Angklung Lintang pelayanan di Tunjangan, lalu mama dengan istri saya ada di Jogja, ya karena kebetulan dia juga datang, saya pikir sekalian main ke sana, ya biar mereka main, saya pelayanan juga. Saya sudah ambil BB, saya sudah SMS BB yang sama istri saya, karena saya katakan begini, tolong belikan saya obat. Saya kondisinya sudah sakit sekali, rasanya enggak lemas sekali. Ya, saya mau ngetik sudah. Tuhan ingatkan saya, oh ini pendeta, kamu hamba Tuhan yang sebentar mau khotbah, kok andalkan obat, kira-kira firmanmu jadi apa gitu. Saya dimakan begitu, saya langsung katakan saudara, saya langsung punya iman seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Saya nyanyi sukacita, saya paksakan saudara. Tubuh saya paksakan untuk saya bersuka cita, saya nyanyi. Waktu berdiri, saya nyanyi sudah sebetulnya nggak sakit. Dan betul sudah, ketika firman Tuhan saya sampaikan, saya dalam kondisi yang sehat. Bahkan begitu selesai, saya baru sadar ya, kok saya sehat, saya COVID lagi. Saudara, ketika kita berani mengucap syukur pada Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jangan sakit dinikmati sudah. Banyak orang sakit dinikmati loh. Terus kita minta belas kasihan sama orang lain, aku sakit, berkata dalam nama Yesus. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Coba orang bergegas dapat telepon, Pak kalau dicek Pak, saya transfer 20 juta. Wah, terus saudara, betul nggak saudara? Loro untu, JP, saudara, asam urat, diabetes, sembuh saudara. Ya, Bapak kalau sakit nggak usah diambil Pak. Ya, cuma ini batasnya hari ini kalau Bapak nggak ambil sudah di ATM hilang katanya. Oh, JP asam urat langsung berdiri sudah dibelet saudara ya, langsung diambil itu Pak. Kenapa? Hati yang gembira, anaknya ngomong, Om sakit kok anak, sakit nih nggak usah, wah 20 juta hilang katanya sudah. Hati yang gembira adalah obat, sehat kan, utangnya dibayar dulu saudara ya. Mari kita mengucap syukur itu membuat hati kita selalu bergembira. Dan kalau hatimu selalu bergembira, dikatakan tadi hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Mari kita hadapi tahun 2015 ini dengan hati yang selalu mengucap syukur, sehingga hati kita gembira, sehingga kita terus punya semangat, ya, kita terus menghadapi ini bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, ya, walaupun kita dihadapi dengan bencana, ya, banyak bencana, banyak kecelakaan. Pada hari Minggu terjadi kecelakaan Air Asia, saudara. Saya punya mau berangkat ke Malaysia, nah Air Asia juga kemarin adik keponakan saya baru datang, ya itu saya datang. Dia berkata mau berangkat, ya sebenarnya berangkat minggunya ada kecelakaan saudara. Langsung minggunya itu panggil Pak pijit sakit semua badannya. Saya bilang orang sakit pedih ini saudara. Karena saya punya takutnya luar biasa. Ya waktu anaknya orang Manado saudara, kemarin ke Manado, dia jalan naik pesawat saudara. Ya waktu saya ucapkan pucet, saya bilang kok pucet kenapa, saya bilang pedih orang katanya. Brimos tebel tapi hatinya cilik saya bilang. Mesti betul. Tapi hatinya takut sudah. Keluarga besar dari mama saya itu kan takut semua. Hatinya takut. Nah kemarin saya bilang ketakutan dia. Masuk angin, bayangkan saudara. Tidak apa-apa, harusnya senang. Mau angkat terus ditanya kenapa? Air Asia katanya. Padahal Air Asia jarang kecelakaan tuh saudara ya. Pesawat itu masih sampai hari ini transportasi yang masih paling aman gitu sebenarnya ya. Jadi transportasi paling aman itu pesawat. Nah gara-gara Air Asia banyak orang nggak jadi pergi saudara. Pedih ya. Saudara hidup itu di tangan Tuhan. Kalau ada wajibnya saudara tidur pun di rumah ya mati saudara. Di kota Solo ada saudara ya, di Ucang Kawit itu
ada orang yang ada truk blok saudara. Truk blok itu nabrak rumah. Ya, orang yang tidur di rumah nyenyak saudara, ditabrak mati saudara. Padahal ketika mau nabrak rumah itu kok ada becak yang parkir di dekat rumah itu saudara. Jaraknya dengan truk itu paling hanya setengah meter. Kok ya nggak nabrak becaknya? Becaknya malah tidur di luar saudara. Orang yang di dalam mati. Nah itulah hidup. Itulah hidup saudara. Mati itu Tuhan yang punya, saya katakan ya. Mati itu urusan Tuhan, nggak usah takut mati. Kalau sudah pancingnya, sudah mau belit-belit, ya tetap dicari sama Tuhan. Oh jatahnya ini, katanya. Nggak usah sembunyi kalau mati. Nah itu urusan Tuhan. Nggak usah takut saudara. Nah saya katakan sama waktu berjalan sama Dio dan sebagainya ya. Waktu cerita Erasmus, kasihan ya anaknya meninggal. Ya sudah itu hidup saya bilang. Nggak ada. Kalau kita semua dipanggil Tuhan, nggak ada yang bisa nangisi. Dia juga ya sama. Semua itu Tuhan ada yang nangisi. Kita masih tidak bisa nahan gitu, tidak bisa nahan. Kita orang tua nggak bisa nahan, nggak bisa nyokot Tuhan. Tak ada salah itu yo, anakku cuma mati nggak bisa sudah. Mati urusan Tuhan. Nah kita takut itu saya. Hadapi saja. Firman Tuhan katakan hidup mati bagi Kristus. Hidup bagi Kristus, mati adalah Tuhan. Jadi mati itu urusan Tuhan, urusan kita apa saudara? Hidup. Urusan kita hidup. Kalau kita masih hidup berarti kita harus lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan hati ucap syukur, gak usah takut hadapi 2015 bersama-sama dengan Tuhan. Yang perjalanan dengan Asia tidak usah lebih, gak usah dibatangkan saudara. Bayangkan mau ke Papua yang lebih naik kapal saudara ya. 7 hari 7 malam. Itu nanti kalau turun mesti kayak sini naik kapal saudara ya. Itu tanya tuh si Melki itu ya. Melki pernah kesini dari Kupang ya. Naik kapal 5 hari 5 malam katanya ibadah itu rasanya kok bumi berguncang ya saudara ya. Nah, naik kapalnya pas bulan Agustus saya bilang kamu kalau begitu naik ke atas dia tidur di kamar terus saudara. Enggak ada guncang saudara. Ya bulan Agustus. Nah, karena takut saudara bayangkan mau ke Papua yang harusnya bisa 6-7 jam harus 7 malam ya naik kapal. Hadapi semua bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, mari kita mengucap